Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk benda. Kalian tahu nggak apa saja faktor-faktor penyebab perubahan benda itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan benda. Nah, jenis-jenis perubahan benda itu ada dua. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai perubahan sifat. Perubahan benda dapat kembali ke wujud semula atau bersifat sementara. Contohnya, perubahan fisika yaitu es mencair. Es dapat dibentuk kembali dengan cara didinginkan. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan wujud benda disertai dengan perubahan sifat benda. Perubahan benda tidak dapat kembali ke wujud semula atau bersifat tetap. Contohnya yaitu jika kayu dibakar berubah menjadi arang dan gas. Kalian tentu pernah menjumpai besi yang berkarat, bukan? Tahukah kamu apa penyebab besi tersebut berkarat? Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Nah, kalian tahu nggak sih apa pelapukan itu? Pelapukan adalah peristiwa perubahan bentuk dan sifat benda karena beberapa faktor. Pelapukan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelapukan mekanik dan pelapukan biologis. Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas organisme. Contohnya, seperti kayu yang tadinya keras, lama-kelamaan akan hancur dimakan rayap. Pelapukan mekanik terjadi akibat suhu, tekanan, udara, dan air. Contohnya, seperti bebatuan yang dipegang dan ditekan sedikit akan hancur. Yang kedua adalah perkaratan. Perkaratan terjadi akibat logam besi berikatan dengan udara dan air. Kondisi lingkungan menyebabkan benda tersebut mengandung kadar garam dan asam yang sangat tinggi. Contohnya, besi yang dibiarkan di udara terbuka dalam waktu yang lama itu menyebabkan besi berkarat. Yang ketiga adalah pembusukan. Pembusukan benda terjadi karena adanya bakteri pembusuk. Pembusukan lebih sering terjadi pada benda dan makanan yang lembab dan basah. Hal ini dikarenakan kadar air yang tinggi dalam makanan mempercepat proses pembusukan. Saya di sini akan menjelaskan tentang benda dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada karet. Karet biasanya terdapat pada ban sepeda dan karet memiliki sifat yang lentur. Karet juga tidak dapat menghantarkan panas sehingga apabila terkena api karet akan meleleh. Berikutnya yaitu ada logam. Logam banyak dimanfaatkan karena memiliki sifat baik dalam menghantarkan panas atau biasa disebut konduktor. Logam sendiri ada 3 macam, yaitu ada besi, aluminium, dan tembaga. Pada besi sendiri banyak dimanfaatkan pada bahan dasar bangunan, karena logam sendiri memiliki sifat yang begitu padat. Logam sendiri biasanya ada pada paku dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada aluminium. Aluminium sering dimanfaatkan karena memiliki sifat penghantar panas yang sangat baik, sehingga aluminium terdapat pada alat-alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu tembaga. Tembaga banyak dimanfaatkan karena menghantarkan listrik. Jadi tembaga biasanya terdapat pada kabel-kabel yang dapat menghantarkan listrik. Kayu banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan perabot rumah tangga. Misal, kursi, meja, dan almari. Kayu mempunyai sifat mudah dibentuk, kuat, dan penghambat panas. Plastik banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan pembuatan alat rumah tangga. Misal, piring, gelas, dan lain-lain. Plastik mempunyai sifat mudah dibentuk, ringan, dan murah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kalian.
Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.